Oke, selamat datang teman-teman. Kita ketemu lagi di kuliah game programming semester berapa ini? Semester 5 ya kita ya. Di pertemuan 3 ini kita akan belajar beberapa hal mengenai game sprite. Nah, kalau teman-teman udah download materinya pertemuan 3, nanti isinya kira-kira seperti ini. Jadi nanti ada materi teori, kemudian ada gambar, kemudian ada modul ya seperti biasa, sama ada contoh dari dokumen game design kayak gini. Nah, yang pertama kita bahas modul dulu. Modul nanti teman-teman bisa ikuti seperti biasa ya, tapi nanti saya akan coba contohkan untuk yang awal-awal. Jadi ini kita melanjutkan project yang minggu lalu ya, latihan 3 2 dimensi. Yang minggu lalu sudah dibuat, ini kita bisa buka lagi, kita bisa lanjutkan. Kemudian nah ini ada warning ya, jangan lompat-lompat saat membaca dan mengikuti modul ini, karena kalau misalkan teman-teman lompat-lompat nanti akan kesulitan untuk mengikuti, apalagi kalau yang cuman kopas-kopas toh gitu. Oke. Nah, yang pertama kita belajar tentang animasi sprite 2 dimensi. Nah, jadi di sini nanti teman-teman kan waktu download materi sudah ada gambar banyak koin seperti ini, tapi itu disimpan dalam satu file PNG namanya coin sprite ya kan, seperti ini. Oke. Nah, sprite itu apa? Sprite itu adalah rangkaian gambar yang bisa kita gunakan untuk berbagai jenis aset di dalam game 2 dimensi. Nah, jadi kayak misalkan di sini ada gambar sprite koin, ya kan, tampak atas, terus tampak samping, tampak agak serong. Nah, nanti kalau misalkan mereka di play dalam waktu yang cepat, nanti koinnya bisa muter. Nah, itu namanya sprite. Jadi teknik untuk membuat animasi ini ada banyak. Ada yang misalkan pakai pertulangan gitu. Tapi kalau yang ini kita pakai sistem yang namanya sprite. Jadi ada banyak gambar yang ketika di play itu nanti dalam satu waktu bisa berganti ya, kayak gitu. Kalau teman-teman nih pernah lihat film Tom and Jerry yang zaman dulu itu, nah kayak gitulah kira-kira. Jadi kayak gambar satu di play hilang, terus ganti gambar 2 dan sebagainya. Oke. Ini kita langsung aja ya. Kita pertama ini disuruh tambahkan game asset coin sprite ke dalam project window. Oke, berarti kan kita drag nih gambar coin sprite-nya ya. Kita drag ke dalam sini, dalam Unity. Oke, kita tunggu. Terus, oke, ini udah masuk ya. Kemudian masukkan ke dalam folder image, sudah. Klik coin sprite pada project window, perhatikan bahwa jangan masukkan ke scene dulu. Lihat pada gambar inspektor. Ganti sprite mode pada inspektor dengan nilai multiple sebagai gambar berikut. Nah, di sini ya. Ini kita ganti. Kemudian kembali ke project window, bla bla bla. Nah, jadi kalau teman-teman lihat sebelum diganti jenis sprite-nya, itu kan background-nya hitam kayak gini. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita ganti dia jadi sprite dulu, ya, supaya sistemnya bisa membaca kalau itu adalah sprite. Kemudian sprite mode-nya kita ganti bukan yang single, tapi yang multiple. Kenapa multiple? Karena kan ini sprite-nya isinya lebih dari satu gambar kan, jadi kita harus pilihnya yang multiple. Oke. Kalau sudah, kita klik apply. Nah, nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian nah, sekarang lihat inspektor, klik pada tombol sprite editor. Jika ditanya apply dan continue, pilih apply. Di sebelah kiri atas dari sprite ada tulisan slash. Oke. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah memotong dari satu gambar ini menjadi banyak sprite. Nah, caranya gimana? Di sini ada kita klik koinnya dulu, terus di sprite editornya ada tulisan di inspektornya ada tulisan sprite editor kayak gini.
Nah, ini kalau punya saya belum ada 2D spread package dari package manager, berarti saya harus download dulu. Oke. 2D spread package. Nah, ini berarti saya harus download dulu dari sini. Mana ya? Nah, ini package manager ya. Kalau saya pakai 2019 kan, saya harus download apa tadi? 2D spread package. Ini saya cari aja di sini langsung. Masih loading ya, kita tunggu dulu. Nah, di sini ada 2D spread kan. Ini ya, saya harus install dan download dulu. Oke, kita masih tunggu. Sambil nunggu kita coba baca ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah kita nanti memotong dari satu slide utuh yang panjang tadi menjadi sprite kecil-kecil. Itu karena kan itu koinnya kan ada banyak kan. Nah, itu kita menggunakan tombol slash nanti. Slash kan kalau di bahasa Indonesia kan artinya potong, ya kan? Nah, jadi nanti satu aset gambar yang gede tadi kita potong-potong. Oke. Nah, terus kemudian kita juga bisa tentukan di sini. Nah, kita mau motongnya itu otomatis atau kita sendiri yang menentukan ukurannya mau berapa-berapa. Itu bisa. Kemudian titik tengahnya itu mau di mana? Nanti kita bisa ganti nih yang ini. Oke. Nah, kalau di sini udah ada instruksinya ya, pastikan tabnya adalah automatic, pivotnya center, dan metodenya delete existing. Oke. Kemudian nanti kita kalau sudah tekan tombol slash. Terus jangan lupa ketika sudah tekan tombol slash nanti harus tetap diklik apply di atas ini. Oke. Kita coba lihat lagi. Oke, ini kalau teman-teman buka package-nya dan ini ada tulisan remove, berarti artinya dia sudah keinstall ya. Atau ada centang seperti ini berarti artinya sudah keinstall. Nah, package di Unity itu banyak banget. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri mana yang penting kira-kira ya. Nah, bahkan di sini ada agen machine learning atau AI ya. Ini teman-teman bisa untuk skripsi juga ini. Oke, saya close. Terus saya kembali ke sini ke koin spread editor. Kemudian nah ini saya buka ya. Nah, tadi kan tampilannya seperti ini ya. Di sini ada tombol slash kan, diklik. Ini otomatis center, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau otomatis, itu bisa menentukan sendiri ukuran sama jumlahnya berapa. Oke, kalau di sini kan udah otomatis, kita langsung aja slash. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sekarang tiap objeknya setelah kita slash itu bisa diklik kayak gini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ya kan? Nah, bisa diklik satu-satu kayak gini. Oke. Nah, terus kalau sudah tadi kita tekan apa? Kita tekan apply dulu kan sebelum kita close, kita apply. Nah, ini sudah oke. Oke, setelah itu kita close. Nah, terus teman-teman bisa lihat bedanya di sini ya, di project window coin spread. Ini sekarang bisa diklik. Nah, sekarang jadi ada banyak spread yang bisa kita pilih. Gitu. Oke. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan ketika klik ini cuma satu tok, nggak ada tombol panah seperti ini kan, nggak bisa diklik satu-satu juga. Gitu. Oke. Kita lanjut. Kita suruh ngapain lagi nih? Jika pemotongan berhasil, maka tampak seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah drag coin sprite dari project window ke scene view. Selanjutnya akan muncul box penyimpanan animasi dengan nama anim coin. Nah, ini mungkin agak kurang jelas ya maksudnya seperti apa. Jadi gini, ini semua koin ini teman-teman harus blok dulu. Pencet shift terus diklik biasa ya. Kayak ngeblok inilah, kayak ngeblok teks. Kemudian
teman-teman bisa drag ini ke hierarki window di sini. Nah, ini otomatis apa? Otomatis kita akan membentuk suatu animasi dari koin sprite tadi. Nah, kita namai dengan nama anim coin kalau di contoh ya. Kemudian kita save. Oke, nah nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, terus kalau teman-teman lihat di sini di objek coin spread 0 yang ini otomatis tadi ya. Ini adalah suatu game object yang isinya adalah di sini komponennya kalau teman-teman bisa lihat spread-nya itu sendiri. Jadi kalau spread renderer ini maksudnya tampilan objek yang default atau yang pertama itu seperti apa gitu. Nah, kemudian kalau yang komponen di bawah ini adalah animasi yang barusan kita bikin. Jadi nanti ketika di play itu animasi ini akan dimainkan. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba play. Nah, ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini otomatis dia akan ganti-ganti spreadnya sendiri. Kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini, saya coba besarkan ya. Nah, ya, teman-teman bisa lihat ini coin spreadnya tuh otomatis akan berganti sendiri. Nah, ini kenapa bisa berganti sendiri? Karena ada komponen yang namanya animator di sini, di mana animator ini jadi otomatis terbentuk ketika kita ngedrag banyak spread di sini. Itu ke hierarki window itu otomatis nanti dari Unity bisa membaca kalau itu kita sedang membuat animasi berdasarkan sprite yang banyak tadi. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita kembali ke modul. Jalankan Unity dan lihat. Oke, sudah ya tadi ya. Nah, oke, kemudian yang selainnya nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini nanti disuruh apa? Misalkan ini disuruh pindah-pindah objek dari posisi mana ke mana, disuruh coba untuk mutar objek, disuruh coba untuk mengganti skala objek. Misalkan skalanya awalnya kecil kayak gini. Nah, saya contohkan ya. Ini kita di unplay dulu ya, di stop dulu. Kalau kita mau membesarkan atau mengecilkan, tadi pakainya yang ini. Terus kita bisa drag berdasarkan sumbu apanya nih. Nah, salah satu sumbu atau ketiga-tiganya kayak gini di tengah. Nah, ini bisa. Oke, ini bisa. Atau teman-teman juga bisa mengganti lewat komponen transform di sini. Ya. Oke. Terus lanjut, ini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Oh iya, di sini nanti teman-teman akan belajar juga untuk membuat prefab. Jadi prefab itu apa? Prefab itu adalah game object yang kita bisa jadikan menjadi sebuah template. Jadi kalau teman-teman punya di sini punya satu objek coin spread nih di sini ya kan? Itu teman-teman supaya nanti untuk kemudahan, jadi teman-teman nggak harus bikin atau duplikat koin ini sampai 100, itu nggak harus. Jadi teman-teman cuman bikin satu template saja untuk menjadi prefab, kemudian nanti bisa di looping untuk membentuk itu. Nah, caranya gimana nanti bisa baca langsung di modul ya di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman manual itu kan koinnya nanti banyak nih di sini dengan cara duplikasi, copy paste di sini. Tapi itu terlalu lama. Jadi nanti teman-teman bisa pakai cara yang lain yaitu dengan melalui pembuatan prefab. Nah, nanti untuk yang lebih jelasnya teman-teman silahkan harus lakukan sendiri ya, karena untuk memahami ini nggak bisa hanya dengan melihat ya, tapi harus dengan membaca juga. Oke. Ini saya contohkan nih untuk membuat prefab itu kira-kira kayak gini teman-teman. Jadi game objek yang ada di sini itu di drag ke bawah ke project window. Nah, dia otomatis ikonnya menjadi warna biru kayak gini. Oke, berubah menjadi warna biru. Berbeda sama yang game objek biasa tadi masih warna putih kayak gini. Nah, bedanya apa Pak yang putih sama biru? Kalau yang biru kan prefab. Nah, prefab itu
Jadi komponen terakhir yang tadi sudah kalian buat itu otomatis juga masuk ke dalam prefab itu, kayak ini animator misalkan. Kalau misalkan teman-teman cuman membuat animasi apa ya? Kalau teman-teman membuat game objek kosong, pasti kan di sini belum ada komponen-komponen yang kalian butuhkan. Nah, berarti tampilannya mungkin nggak ada nih, masih game objek kosong. Tapi kalau teman-teman sudah membuat template, otomatis komponen yang sudah tadi tersimpan sebelum kita buat prefab ya tetap ada di situ gitu. Oke, nah jadi kira-kira kayak gitu. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan isi forum tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah bisa silahkan membantu teman-teman yang belum bisa. Nanti akan ada bonus poin tambahan kalau misalkan nilai teman-teman kurang di ujian ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan di Kulino. Ini nanti akan saya upload seperti biasa. Oke, thank you.